Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Koirunisa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang persediaan. Yang pertama, pengertian persediaan merupakan barang-barang baik berupa bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dimiliki perusahaan untuk kemudian dijual atau digunakan dalam proses produksi atau dipakai untuk keperluan memproduksi dalam siklus kegiatan normal. Adapun pengertian persediaan berdasarkan PSAK nomor 14 didefinisikan sebagai aset yang 1. Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, 2. Dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, dan dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Selanjutnya ada jenis, yaitu ada periodik dan perpetual. Periodik merupakan metode juga sebagai metode fisik karena pencatatannya dilakukan dengan cara membaca langsung persediaan barang dagang dan transaksi penjualan tetap dicatat setiap kali terjadinya transaksi penjualan. Perpetual metode yang digunakan untuk mencatat stok persediaan barang berdasarkan jadwal keluar masuknya. Sistem ini disebut juga sebagai sistem pembukuan. Barang yang masuk dan keluar akan dicatat sehingga memudahkan perhitungan stok. Perhitungan persediaan ada 3. Yang pertama itu FIFO, first in first out. Dengan cara memakai FIFO ini, stok barang digunakan sesuai dengan waktu masuknya. Stok yang pertama kali masuk ke gudang adalah stok yang harus keluar pertama dari gudang. Yang kedua ada LIFO, last in first out. Produk yang masuk terakhir kali ke dalam penjual lebih awal, sedangkan barang awal dikeluarkan terakhir. Yang ketiga average, membandingkan biaya barang yang akan dijual dengan jumlah unit yang tersedia. Metode ini menghasilkan harga rata-rata setiap unit barang yang akan dijual. Berikut ini adalah gambar dari bagan alir persediaan. Berikut ini adalah contoh soal periodik. Perusahaan DFN mencatat persediaan barang dagang dengan metode periodik. Berikut adalah data selama Februari 2019. 1 Februari, persediaan awal 200 unit seharga 9.000. 10 Februari, pembelian 300 unit seharga 10.000. 14 Februari, pembelian 400 unit seharga 11.000. 22 Februari, pembelian 100 unit seharga 11.500. Pada tanggal 28 Februari 2019, persediaan akhir sebanyak 600 unit. Diminta hitunglah persediaan akhir 28 Februari 2019. Berikut adalah jawaban untuk metode FIFO. 2.000 unit total unit, sisanya itu 600 unit, terjual pada akhir periode sebanyak 1.400 unit. First in first out, yaitu persediaan yang pertama kali masuk, pertama kali keluar. Pada 1 Februari diambil 400 unit, 10 Februari diambil 600 unit, 14 Februari diambil 400 unit. Persediaan akhir 600 unit itu didapat dari 14 Februari sebanyak 400 unit dengan harga 11.000, 22 Februari sebanyak 200 unit dengan harga 11.500. Maka nilai persediaan akhirnya adalah 6.700.000. Cara menghitung HPP-nya, barang tersedia dijual sebanyak 20.700.000 dikurang dengan persediaan akhir 6.700.000 sama dengan HPP-nya yaitu 14 juta. Ikut jawaban dari metode LIFO. Total unit itu sebanyak 2.000 unit, sisanya 600 unit. Di akhir periode terjual 1.400 unit. Karena ini adalah last in first out, di mana 1.400 unit ini diambil dari 22 Februari sebanyak 200 unit. 14 Februari diambil sebanyak 800 unit, 10 Februari diambil sebanyak 400 unit. Maka persediaan akhir 600 unit ini didapat dari 10 Februari sebanyak 200 unit dengan harga 10.000, 1 Februari sebanyak 400 unit dengan harga 9.000. Maka nilai persediaan akhirnya adalah 200 unit dikali 10.000 sama dengan 2 juta, 400 unit dikali 9.000 sama dengan 3.600.000 ditambah, maka nilai persediaan akhirnya adalah 5.600.000. Menghitung HPP barang tersedia untuk dijual 20.700.000 dikurang dengan persediaan akhir 5.600.000, maka HPP-nya adalah 15.100.000 rupiah.
itu sebanyak 20.700.000 dikurang dengan persediaan akhirnya tadi yaitu 6.210.000 sama dengan HPP-nya 4.040.000. Contoh soal perpetual. UDAIS melakukan perlakuan pembelian penjualan atas persediaan barang pada periode November 2024 sebagai berikut. 1 November saldo persediaan awal 400 unit seharga 9.000, 14 November dibeli 200 unit seharga 10.000, 19 November dijual 300 unit seharga 15.000, 28 November dijual 100 unit seharga 11.000. Dengan metode first in first out. 1 November itu persediaan awal ditaruh di saldo sebanyak unitnya 400 dengan harga 9.000, jumlahnya 3.600.000, lalu dibeli persediaan pada tanggal 14 November ditaruh di kolom pembelian unitnya sebanyak 200 dengan harga 10.000, jumlahnya 2 juta. Lalu letakkan juga di kolom saldo. Lalu pada tanggal 19 November dijual persediaan sebanyak 300 unit. Itu diambil dari 1 November. Lalu dengan harga 9.000 sama dengan 2.700.000. Karena adanya penjualan pada tanggal 19 November, maka persediaan pada tanggal 1 November berkurang menjadi 100. Maka diletakkan di kolom saldo 100 dengan harga 9.000, jumlahnya 900.000. Lalu pada tanggal 14 November, kolom saldonya 200 unit ditaruh di bawah 100 unit dengan harga 10.000, maka totalnya 2 juta. Lalu pada tanggal 28 November dijual barang persediaan sebanyak 100 unit dengan harga 9.000, yaitu ini didapat dari sisa dari tanggal 1 November tersebut. Maka persediaan akhirnya tinggal 200 unit dengan harga 10.000, jumlahnya sama dengan 2 juta. Selanjutnya metode LIFO. Pada 1 November persediaan awalnya 400 unit diletakkan pada kolom saldo dengan harga 9.000, maka totalnya 3.600.000. 4 November terjadi pembelian sebanyak 200 unit dengan harga 10.000, maka jumlahnya 2 juta. Pada 19 November terjadi penjualan sebanyak 300 unit. Keluarkan dari tanggal 4 karena ini adalah last in first out, maka dari tanggal 4 dikeluarkan semuanya sebanyak 200 dengan harga 10.000, totalnya 2 juta. Masih kurang, maka kita ambil dari tanggal 1 November sebanyak 100 unit dengan harga 9.000, maka totalnya 900.000. Maka sisa persediaan kita adalah 300 unit dengan harga 9.000, totalnya 2.700.000. Lalu pada tanggal 28 terjadi lagi penjualan sebanyak 100 unit. Diambil dari sisa unit persediaan kita 300, diambil 100 dengan harga 9.000, maka totalnya 900.000. Maka persediaan akhirnya adalah sebanyak 200 unit dengan harga 9.000, totalnya 1.800.000. Average ini memakai rata-rata, artinya harga pokok yang digunakan adalah harga rata-rata. Langsung saja pada 1 November persediaan sebanyak 400 unit dengan harga 9.000, totalnya 3.600.000. Lalu 14 November terjadi pembelian dengan harga 10.000, total 200 unit, totalnya 2 juta. Lalu unitnya ini pada average itu ditambahkan dan totalnya juga ditambahkan, maka jadi 600 dan jumlahnya 5.600.000. 5.600.000 ini dibagi dengan 600, maka hasilnya 9.333.000. Harga inilah yang akan digunakan saat adanya penjualan nanti. Lanjut, pada 19 November terjadi penjualan sebanyak 300 unit, maka harga yang digunakan ini adalah harga tadi, yaitu 9.333. Maka hasilnya adalah 2.799.900 rupiah. Maka total sisa persediaannya adalah 300 dengan harga 9.333 rupiah dengan jumlahnya 2.799.900 rupiah. Pada 28 November terjadi lagi penjualan sebanyak 100 unit, masih sama harga yang digunakan yaitu 9.333 rupiah, maka totalnya adalah 933.300 rupiah.
materi tentang persediaan. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.